Oke, kalian bisa ke pengaturan HP kalian yang ada roda giginya ini. Kemudian pergi ke aplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran serta kemudahan pada hari ini. Makin semangat lagi kita, makin kuat mental di hari Senin, hari pertama kita kerja. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang jangan buru-buru install aplikasi ini kalau kalian tidak mau diteror oleh pinjol. Nah, aplikasi apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya informasikan dulu ya, ada seorang teman yang informasi ke saya, Kak, saya baru saja taruh uang saya di aplikasi Dana, tiba-tiba tersedot yang mana transaksi itu muncul berhasil dan keluar logonya dari Mobi. Nah, seperti ini informasinya, ada kawan naruh uang di sana terus tiba-tiba ketarik. Hari itu dia masukin uang di sana terus langsung ke debit gitu. Terus saya suruh untuk menghubungi CS-nya. Kata CS-nya disuruh buat laporan ke polisi. Nah, seperti ini logonya Mobi walaupun backgroundnya Dana dan terdebit kita lihat sekitar 3 jutaan lebih. Nah, saya coba cari di beberapa informasi ada yang mengatakan ini nggak bisa balik lagi karena transaksinya berhasil. Ini kena link phishing, mungkin pernah klik link jadi kayak gini. Terus dia bilang enggak bang, nggak bakalan balik. Solusinya abang usut akun terkait yang ada dalam Dana supaya tidak terulang lagi hal yang bayar seperti ini. Terus lagi dia bilang saya pernah 1 juta ketarik Bukalapak padahal nggak pernah belanja atau apa-apa, kepotong 1 juta. Semenjak itu ogah untuk naruh duit di sana. Nah, ada yang mengatakan bahwa biasanya kalau seperti itu lagi pakai aplikasi berbayar. Sebelum laporan ke Dana, utamain cek pembayaran dari Gmail sama Play Store. Kalau ada pembayaran keluar matikan saja. Terus ada yang mengatakan lihat di pengaturan Dana Bank biasanya ada aplikasi yang terhubung. Nah, benar sekali teman-teman ya. Kadang-kadang kita asal cek-cek aja terus langsung kita hubungkan ke Dana. Ternyata aplikasi ini bisa langsung menyedot uang yang ada di saldo kita. Nah, cara untuk keluarnya seperti ini. Pertama, kalian bisa buka saldo Dana kalian. Saya ada di akun saya, paling lihat, kalian bisa lihat paling bawah. Kemudian pada akun ini kalian bisa lihat di akun terhubung. Oke, nah seperti ini. Nah, akun terhubung ini pasti akan menghubungkan dengan berbagai macam ya. Contohnya seperti ini. Nah, sama halnya dengan saldo digital yang seperti ini. Saya bisa hapuskan saja. Hapus. Langsung kita masukkan kode PIN kita. Nah, seperti itu teman-teman ya, akan terhapus sendiri. Coba cek dari sekarang yang punya aplikasi Dana dan hapus semua yang akun terhubungnya agar Dana kalian tidak tersedot. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi bukan hanya aplikasi Dana saja, ada juga beberapa yang komen dari Lazada dan Bukalapak. Mereka simpan uang di sana yang mana nanti kalau mereka mau belanja lebih gampang lagi, ataupun nanti kalau seandainya mereka butuh untuk transfer ini itu lebih gampang lagi. Ternyata di dalam aplikasi ini banyak sekali link-link phishing yang mana ketika kita klik saja itu langsung bisa mengakses ke saldo kita karena sudah banyak korbannya dan banyak yang melaporkan ke CS tapi percuma, uangnya tidak kembali gitu ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini ada seorang teman yang informasi ke saya di mana dia dapatkan laporan dari temannya yang sudah lama menginstal aplikasi yang bernama BPJS. Yang lebih mencengangkan lagi, ternyata saat-saat ini dia ditaruh banyak kali nomor-nomor pinjol yang menagih hutang, yang mana informasinya gara-gara dia install aplikasi BPJS tersebut datanya tersebar luas. Nah, seperti ini informasi yang kita baca ya. Semenjak saya download aplikasi JMO untuk cek BPJS Ketenagakerjaan, tiba-tiba beberapa pinjol telepon saya dan HRD tempat saya bekerja. Padahal saya sudah galbay dari 2023 dan sebelumnya tidak pernah ada tagih ke HRD. Sepintar itukah pinjol cek nik kita dari aplikasi tersebut? Kita tidak bisa bohong kalau sudah resign karena terbaca di aplikasi HRD suruh saya bayar hutangnya. Namun saya pasang badan jika saya harus bayar hutang lebih baik saya resign saja. Tapi alhamdulillah kontrak saya malah diperpanjang. Nah, jadi dia pernah install aplikasi
JMO BPJS teman-teman ya, dan pernah galbay dari tahun 2023, sekarang malah lebih naik lagi. Nah, galbaynya ini kalau kita lihat dari informasinya sepertinya dia kena tipu. Jadi dia tidak mau membayarkan utangnya karena merasa itu bukan dia yang pakai. Akhirnya aplikasinya itu nelfon ke HRD-nya dan dia coba untuk pasang badan, ternyata HRD-nya mengerti dengan keadaannya dan akhirnya diperpanjang kontraknya. Jadi dengan kata lain, ternyata semua aplikasi saat ini sudah mulai tersusupi oleh pinjol, ataupun pinjol bisa mengakses gerak-gerik kita mungkin dari nick yang kita gunakan. Itulah yang terjadi saat ini teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi di sini saya coba carikan informasi buat kalian. Apabila kalian menginstal aplikasi di HP kalian, tolong perhatikan baik-baik apakah benar aplikasi ini memang linknya itu berasal dari si pemilik aplikasi benar, bukan yang aplikasi phishing. Dan buat yang masih memiliki aplikasi-aplikasi ini di HP kalian, coba langsung uninstall, dan akan saya informasikan cara uninstall yang bagus agar cache ataupun riwayat ketika kalian mendownload aplikasi itu hilang dari HP kalian. Nah, beberapa aplikasi-aplikasi yang menurut saya berbahaya yang perlu kalian hindari, yang apabila saat ini kalian tidak gunakan ya, lebih baik segera uninstall saja. Yang pertama itu adalah BPJS, seperti yang sudah disebutkan teman kita ya, yang mana memang terbukti dia hanya install satu aplikasi, ternyata sekarang ini datanya itu sudah tersebar dan dia ditaruh banyak nomor pinjol. Lagi yang kedua yaitu aplikasi Score Life. Ya, banyak sekali yang bilang, "Mbak, saya ngecek di IDEPku susah, jadi saya ngecek aja di Score Life." Hati-hati sekali, banyak yang menginformasikan setelah mereka menginstal aplikasi Score Life ini, banyak nomor-nomor aneh, bahkan nomor dari luar negeri yang nelfon ke mereka. Kemudian lagi aplikasi e-wallet. Ya, e-wallet itu contohnya seperti Dana, kemudian lagi ada Flip, kemudian lagi seperti ada Saku ya, kemudian lagi ada beberapa e-wallet dari e-commerce yang mana kalau kita simpan uang di sana banyak sekali para pengintip yang bisa tahu saldo kalian. Jadi hati-hati, jangan pernah simpan uang di aplikasi e-wallet manapun. Dan ketika kalian melakukan transfer, hati-hati sekali apakah kalian pernah klik link ini itu dalam beberapa waktu belakang, karena khawatirnya dana kalian bisa kesedot gitu ya. Nah, lanjut lagi ada e-commerce. Ya, e-commerce ini banyak sekali teman-teman ya, bisa dari GoPay, bisa dari Shopee, bisa dari Akulaku, bisa dari TikTok, Bukalapak, dan Lazada. Banyak sekali yang mengatakan bahwa saldo mereka bisa kesedot. Semenjak dari itu banyak beberapa orang yang trauma menyimpan uang di sana karena percuma ketika melapor kepada CS menganggap itu transaksi sudah berhasil dan menganggap itu kesalahan kita kenapa asal klik link-link atau apapun yang dibagikan melalui media sosial kita. Nah, itu hati-hati sekali teman-teman ya. Terus lagi yang terakhir yaitu aplikasi pinjol ilegal yang masih ada di HP kalian. Ingat sekali, banyak beberapa orang yang mengabaikan ini, masih membiarkan beberapa aplikasi pinjol ilegal di HP-nya karena menganggap itu adalah pinjol legal. Kalau kalian sudah tahu 96 pinjol legal, harap untuk segera uninstall aplikasi tidak berguna di HP kalian, terutama pinjol ilegal. Karena kalau sudah ada pinjol ilegal aja satu di HP kalian, otomatis semua data kalian pasti akan terbuka. Nah, cara untuk menguninstall yang benar bagaimana? Karena kalau kita hanya mengklik uninstall saja di aplikasinya, ternyata itu tidak akan benar-benar membersihkan cache ataupun riwayat pada saat kita mendownload aplikasi ini. Nah, berikut cara yang benarnya. Oke, kalian bisa ke pengaturan HP kalian yang ada roda giginya ini. Kemudian pergi ke aplikasi. Ya, ada di sini aplikasi. Contoh saja saya mau uninstall ini ya, misalnya ini adalah sebuah aplikasi. Kemudian saya pilih paksa berhenti. Kemudian akan saya pilih OK. Nah, seperti ini teman-teman ya. Setelah selesai dia akan hilang dengan sendirinya. Nah, saya sangat menyarankan kalian untuk menguninstall aplikasinya melalui pengaturan, bukan langsung dari aplikasinya terus kalian uninstall.
bukan seperti itu ya. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi buat kalian yang masih memiliki aplikasi-aplikasi tidak berguna di HP kalian, tolong segera uninstall. Karena banyak sekali dari beberapa orang yang mengatakan bahwa tidak pernah melakukan pinjaman tapi terus-terusan diteror. Dari OJK sendiri sudah menyarankan untuk melaporkan semua kejadian apabila kalian tidak memiliki pinjaman tapi diteror ke alamat ini, sertakan segala bukti-buktinya agar segala pengaduan kalian segera diatasi. Tapi dari saya lebih baik kalian langsung uninstall aplikasi tidak berguna, kemudian sesekali HP-nya di reset atau dimatikan untuk mematikan segala sistem yang masih terhubung di HP kalian. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster buat kalian semuanya. Maaf ada suara hujan, semoga kalian mendengarkan informasi yang saya sampaikan ini agar kita lebih aman, lebih safe, dan lebih semangat lagi untuk hidup lebih baik lagi. Gue teman-teman ya, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.